Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang levelisasi pembelajaran bahasa asing terutama pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, seperti yang kita ketahui dalam pembelajaran bahasa Arab bahwa ada 3 tingkatan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu mubtadi'in atau pemula. Nah, pada tingkatan ini yang paling awal dalam pembelajaran bahasa Arab dan biasanya materi yang paling cocok untuk tingkatan ini adalah menghafal mufradat, percakapan yang bersederhana dan kemudian mengarang terarah atau bisa disebut dengan insya muwajahah. Nah, ini biasanya digunakan pada level bawah karena ia mencakup kegiatan mengarang yang dimulai dari merangkai huruf, kemudian merangkai kata, kemudian merangkai kalimat. Nah, yang kedua itu ada tingkatan mutawasitin atau tingkatan menengah. Nah, ketika siswa pada tingkatan ini, mereka itu berarti sudah mendapatkan materi yang tentang beberapa materi bahasa Arab, dan tugas seorang guru pada saat itu adalah memberi penguatan terhadap materi-materi yang sudah didapatkan oleh murid atau oleh seorang siswa. Nah, sehingga bisa lebih mahir lagi ke dalam materi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tingkatan mutaqaddim atau tingkatan mahir. Nah, tingkatan ini itu siswa sudah mulai mahir terhadap materi-materi berbahasa Arab dan materi yang sesuai bagi siswa yang sudah sangat mahir atau sudah ada pada tingkatan ini. Nah, siswa pada tingkatan ini biasanya mengarang bebas atau insyahur, dan ini biasanya digunakan pada level tingkat tinggi. Nah, karena di situ keterampilan lalu kreativitas dari seorang penulis sangat diandalkan. Nah, adapun pendapat lain dalam tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama biasanya diterjemahkan dengan al-marhalat al-ula. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan elementary level, sementara tingkatan menengah dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-marhalat al-mutawassithah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan intermediate level. Nah, porsi keterampilan bahasa pada level pemula ini menurut Tu'aimah pada tahun 1986 adalah istima 40%, kalam 40%, kiroah 15%, dan kitabah 5%. Dengan penguasaan kira-kira sekitar 750 sampai 1000 kata. Nah, pada porsi keterampilan level menengah, yaitu istima dan kalam 40%, kiroah 40%, dan kitabah 20%, dengan penguasaan kosakata minimal 1000 sampai 1500 kata. Nah, sedangkan pada tingkat tinggi istima dan kalam itu 40%, terus kiroah itu 40%, dan kitabah itu 20% dengan penguasaan kosakata sekitar 1500 sampai 2000 kata. Nah, menurut Tu'aimah pada tahun 1948, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, perhatian terhadap pelevelan tersebut itu sangat penting, apalagi untuk level pemula. Nah, oleh karena itu, secara spesifik beliau menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing itu untuk tingkat pemula sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengucapkan bunyi-bunyi baru bahasa Arab sesuai tata aturan fonetik bahasa Arab. Yang kedua, memahami ungkapan bahasa Arab yang disampaikan penutur asli yang berkaitan dengan tema, kosakata, dan struktur bahasa yang sudah dipelajari. Nah, yang ketiga, dapat menirukan ungkapan bahasa Arab dengan cara yang benar, memahami maksud dari ungkapan-ungkapan tersebut, dan bisa menggunakannya dalam kebutuhan komunikasi. Nah, yang keempat itu mampu mengekspresikan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti meminta makanan, menanyakan waktu, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, dan sebagainya.
Yang kelima, mampu membaca nyaring secara ekspresif tanpa kendala dan kesalahan pada tema yang sudah dipelajarinya. Yang keenam itu, mampu membaca teks Arab dengan benar, disertai dengan pemahaman pada tema yang sudah dipelajarinya. Dan yang ketujuh, mampu mengaitkan antara kata atau kalimat dengan makna kontekstualnya. Dan yang kedelapan, mampu menulis huruf Arab dengan benar pada berbagai posisinya, entah itu posisi di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kata. Nah, yang kesembilan, mampu menulis dengan benar melalui kegiatan IMLA pada tema yang sudah dipelajarinya. Yang kesepuluh, mampu menulis teks sederhana pada tema yang sudah dipelajarinya. Dan yang ke-11, mampu menulis surat dalam mengisi formulir yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan kaidah tata tulis bahasa Arab. Nah, berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang standar kecakapan bahasa asing Eropa CEFR atau biasa disebut Common European Framework of Reference for Language. Nah, CEFR ini membagi level kecakapan berbahasa asing menjadi 3 level. Dan kemudian dibagi lagi menjadi 6 level. Yang pertama ada level A. Level A itu biasa disebut basic user. Level ini adalah kategori bagi jenis kemampuan dasar atau pemula. Nah, level ini tuh dibagi lagi dalam 2 kategori, yaitu level A1 atau biasa disebut breakthrough of beginner, dengan kemampuan untuk memahami hal-hal seputar dirinya sendiri dengan masih sangat memerlukan bantuan untuk menanggapi hal-hal sederhana. Nah, kategori yang kedua itu adalah level A2 atau biasa disebut Y stage of elementary, dengan kemampuan berinteraksi mengenai hal-hal yang terjadi sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada level B atau biasa disebut dengan independent user. Nah, level ini adalah mereka dengan kemampuan menggunakan bahasa Inggris dengan lebih mandiri. Nah, level ini juga dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu B1 atau biasa disebut dengan threshold or intermediate, dengan kemampuan berinteraksi pada situasi-situasi tertentu. Nah, kemampuannya itu untuk mendeskripsikan pengalaman maupun opini mereka baik secara lisan maupun teks singkat. Nah, kategori yang kedua disebut B2 atau biasa disebutnya Vantage or Upper Intermediate, dengan kemampuan berinteraksi yang lancar dan natural bila berkomunikasi dengan orang asing. Di samping itu, nah pada level ini itu seseorang dapat memahami dan menanyakan pendapatnya atas topik-topik yang abstrak secara komprehensif sesuai dengan bidangnya. Nah, yang ketiga itu level C atau biasa disebut proficient user. Pada level ini, seseorang sudah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, level ini dibagi menjadi 2 kategori lagi, yaitu level C1 atau Effective Operational Proficiency or Advanced, di mana seseorang mampu berkomunikasi dengan penutur asli tanpa kesulitan apapun, mampu memahami dan membuat karya tulis yang baik dengan standar penulisan yang sangat baik. Nah, level yang kedua adalah C2 atau Master of Proficiency, dengan kemampuan yang tidak diragukan lagi secara lisan maupun tertulis. Nah, level kedua yaitu C2 atau biasa disebut Master of Proficiency adalah kemampuan yang tidak bisa diragukan lagi secara lisan maupun tertulis, karena seseorang dengan level kemampuan ini sudah memberikan presentasi dan berargumentasi. Selanjutnya ada standar kompetensi pembelajaran bahasa asing yang kedua, yaitu standar ACTPL. Nah, standar ACTPL ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 sebagai sebuah adaptasi bagi komunitas akademik untuk deskripsi tingkat keterampilan Inteligensi Language Routable atau ELR dari pemerintahan Amerika Serikat. Nah, standar ACTPL ini merupakan gambaran dari apa yang seseorang bisa lakukan dengan bahasa untuk keterampilan berbicara, menulis, menyimak, dan membaca pada situasi nyata dalam konteks tanpa persiapan dan spontan. Untuk keterampilannya, pedoman ini tuh mengidentifikasikan menjadi 5
tingkat atau 5 kemahiran. Yang pertama itu istimewa atau distinguished, yang kedua itu unggul atau superior, yang ketiga itu mahir atau advanced, yang keempat itu madya atau intermediate, dan pemula itu disebutnya dengan novice. Nah, tingkat-tingkat utama istimewa atau distinguished, unggul superior, mahir advanced, madya intermediate, dan pemula novice. Novice itu dibagi lagi menjadi sublevel tingkat tinggi atau high, menengah, main, dan rendah, low. Nah, tingkatan yang ada pada ACTVL ini menggambarkan kontinum kemahiran dari tingkat penguasa bahasa sangat terdidik yang sudah sangat fasih sampai tingkat kemampuan fungsional yang sedikit atau bahkan tidak bisa sama sekali. ACTVL itu menyajikan kemahiran sebagai rentangan dan gambaran apa yang seseorang tidak bisa lakukan dengan bahasa setiap tingkatan. Nah, terlepas dari mana, kapan, atau bagaimana bahasa tersebut diperoleh. Nah, tingkatan-tingkatan ini tuh bersama-sama membentuk sebuah hierarki yang setiap levelnya memasukkan semua level di bawahnya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.